Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan perlu diselaraskan dengan transisi energi nasional. Komisi 12 DPR RI mendorong RUU Energi Baru dan Terbarukan diprioritaskan agar regulasi saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan dinilai perlu diselaraskan dengan arah transisi energi nasional. Komisi 12 DPR RI menilai penyelesaian rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT perlu menjadi acuan agar kedua regulasi saling melengkapi. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya menilai pembahasan rancangan Undang-Undang EBT sebaiknya diprioritaskan sebelum revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan dituntaskan. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah tumpang tindih pengaturan dan memastikan arah pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi landasan dalam kebijakan ini ya. Nah, tinggal lagi proses transisi ini. Proses transisi ini jangan juga kita gegabah meninggalkan unsur potensi energi, sumber daya energi yang lama langsung loncat misalnya ke energi terbarukan. Karena apa? Undang-undang EBT juga kan belum ada produknya. Harusnya sih kalau menurut saya pribadi revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan ini harus ada dulu Undang-Undang EBT-nya. Biar ada sinkronisasi. Jangan sampai nanti begitu revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan ternyata Undang-Undang EBT dikeluarkan. Oh, ini harusnya masuk di Undang-Undang EBT. Nah, ini yang atau misalnya Undang-Undang EBT seperti ini. Kan EBT dengan Ketenagalistrikan ini kan ada sinkronisasi, harus ada satu kesatuan. EBT ini sebagian besarnya digunakan untuk energi kelistrikan. Nah, energi kelistrikan ini harus melihat produk EBT ini ke depan seperti apa programnya, gitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, Undang-Undang Kelistrikan sudah ada, ya. Tapi kita dahulukan dulu Undang-Undang EBT ini, sehingga perbaikan revisi Undang-Undang Kelistrikan jangan nanti tidak sinkron dengan Undang-Undang EBT. Karena kenapa? EBT ini digunakan untuk menunjang kelistrikan salah satunya. Menurut Syarif, sebagian besar pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan mendukung sektor ketenagalistrikan. Karena itu, harmonisasi kedua regulasi menjadi penting agar implementasi transisi energi berjalan lebih terarah, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pengembangan kelistrikan nasional secara berkelanjutan. Bondan dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya kepastian basis data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan penyusunan anggaran program sosial lebih efektif. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya kepastian basis data penerima manfaat sebagai fondasi penyaluran program bantuan sosial. Akurasi data dinilai menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan pengelolaan anggaran lebih efektif. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Sosial, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menegaskan, kejelasan basis data harus menjadi prioritas, mengingat Kementerian Sosial menjalankan berbagai program kesejahteraan, mulai dari pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, layanan bagi penyandang disabilitas, hingga bantuan atensi. Menurutnya, validitas data menentukan ketepatan sasaran sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan anggaran program sosial. Di situ yang menjadi sorotan kami adalah apakah
yang menjadi dasar pijakan kita ini adalah data yang dipergunakan ini betul-betul data valid apa tidak. Base-nya apakah DTSEN, apakah masih tetap DTKS. Karena kalau misalnya kemarin Pak Menteri menyampaikan kepada kami, Komisi 8 tolong dong, kami masih butuh anggaran tambahan. Karena fokusnya Kementerian Sosial hari ini hanya untuk sekolah rakyat. Padahal program-program yang menyangkut dengan Kementerian Sosial, yang menyangkut dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, yang menyangkut dengan disabilitas, atensi, itu menjadi fokus utama Kementerian Sosial yang harus kita anggarkan. Saya jujur sangat terhenyak pada saat Komisi 8 DPR RI berharap penyempurnaan dan pemuktahiran basis data dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh program kesejahteraan sosial berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang menyerap aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil atau MBG Watch untuk mengevaluasi tata kelola, pengawasan, dan efektivitas program makan bergizi gratis agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Komisi 9 DPR RI menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch untuk menyerap aspirasi terkait pelaksanaan berbagai masukan mengenai tata kelola, pengawasan, dan efektivitas program menjadi bahan evaluasi DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tata kelola anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga keterbukaan informasi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPR RI untuk mendorong pelaksanaan program MBG agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Masalahan yang ada di program MBG hari ini, ya sebetulnya banyak hal yang disampaikan sudah bisa kita lihat secara terbuka dan gamblang ketika 3 pimpinan BGN ditangkap oleh kejaksaan, ya, baik itu permasalahan dapur, ya, jual beli dapur, ya, pengadaan dengan anggaran yang fantastis secara tidak prudent, ya. Dan ya banyak masukan yang kami dengarkan hari ini tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam melakukan evaluasi terhadap program MBG, dan kami juga sudah menyampaikan, ya, dan menyampaikan kepada BGN bahwa harus ada evaluasi total, ya, redesign ulang dari program ini, karena dampak dari program ini apabila dilanjutkan dengan boros seperti sekarang, dampaknya tidak hanya terkait dengan pemborosan uang negara, tetapi dampaknya bisa merambat ke sektor-sektor lainnya. Komisi 9 DPR RI berencana menyampaikan hasil audiensi ini kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi program. Selain itu, Komisi 9 DPR RI juga akan membentuk panitia kerja atau panja tata kelola program makan bergizi gratis untuk menyusun rekomendasi serta peta jalan pelaksanaan program ke depan. Afif Bendivo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah. Dan DPR RI terus mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai bentuk landasan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Tentunya informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kita tahu kalau saat ini sedang ada keramaian terkait dugaan korupsi batubara. Ini adalah salah satu temuan yang ini juga menjadi perhatian masyarakat. Kita melihat saat ini itu memang terjadi kekurangan pasokan. Sebetulnya dikatakan kekurangan pasokan juga kita banyak batubara. Pihak SDM dan juga PLN menanyakan sebetulnya statusnya apa. Kadang-kadang mereka mengatakan GAR-nya jadi rendah, tidak sesuai apa yang diinginkan. Nah, kita bertanya, ya di mana QC Anda? Kan kita eksportir batubara,
tapi sampai ada blackout di beberapa titik. Balik lagi, kita sekarang dalam perubahan undang-undang Minerba kemarin itu jelas disampaikan bahwasanya para penambang wajib memenuhi DMO terlebih dahulu, baru diekspor. Sekarang harga BBM turun, masyarakat bertanya, kenapa kok BBM-nya juga nggak turun? Pada saat yang naik pertama kali itu naik kencang dengan signifikan, tidak ada kenaikan BBM. Iya. Harga crude di bumi sudah turun, crude di dunia sudah turun. Lah, tapi kenapa BBM kita tidak turun? Nah, yang harus kita lihat bahwasanya crude yang dimasak hari ini adalah harga yang dikontrak 2 bulan lalu. Kebutuhan kita dalam 1 tahun untuk LPG itu 9 juta kiloliter. Yang 8.500.000 itu adalah subsidi. Yang 500.000 itu adalah yang non subsidi. Bayangkan besarnya itu yang non subsidi itu cuman nggak sampai 10%. Sisanya itu subsidi dan itu yang dipikul oleh negara. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, produksi LPG kita di Indonesia ini hanya 20% maksimum. Kembali pemirsa di TVR 17, rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan. Melalui regulasi ini, DPR RI mendorong penguatan konektivitas, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran payung hukum yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing daerah kepulauan. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pansus RUU Daerah Kepulauan mendesak perubahan total dalam kebijakan pembangunan nasional karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir belum merata dan masih menghadapi kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah daratan. Begitu masuk di dana bagi hasil laut, semua wilayah kabupaten kota sama dan setara termasuk daerah yang mau punya laut sekalipun, misalnya yang ada di Toraja sana atau di mana. Dari 1,2 miliar naik sampai dengan hari ini mungkin 2,3 atau 2, sekian miliar. Sama dan sebangun, tidak ada beda sedikit pun. Provinsi kelautan 0 rupiah. Kita dimiskinkan karena apa? Karena kebijakan secara sistemik, secara struktural. Rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan didorong untuk bisa menjadi landasan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan terkecil sebagai kehadiran negara melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Terpenuhi ya pendidikan, ya kesehatan, ya termasuk ketahanan pangan. Jangan karena kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pangan mereka tidak tersedia atau tidak terjangkau, pada akhirnya ke negara tetangga untuk mendapatkannya. Melalui RUU Daerah Kepulauan akan terbentuk regulasi yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan, memperkuat perlindungan bagi masyarakat kepulauan, serta menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia hingga ke pulau-pulau terluar. Pemirsa, ancaman El Nino tidak boleh dianggap sepele. Resiko kekeringan dan penurunan produksi pangan dapat mengganggu stabilitas pasokan serta memicu kenaikan harga pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah agar segera memperkuat langkah antisipasi mulai dari kesiapan irigasi, dukungan bagi petani hingga pengamanan cadangan pangan nasional agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, terima kasih studio. Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di ruang rapat Komisi 4 di DPR RI Senayan, Jakarta, di mana saat ini sedang membahas terkait dengan fenomena El Nino yang akan bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, tentunya dengan peluang mencapai kategori moderat hingga kuat, kondisi ini diprediksi memicu musim kemarau yang sangat panjang dan juga kering lebih panjang lagi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kekeringan, gagal panen, krisis air bersih juga serta kebakaran hutan, di mana ini akan menjadi permasalahan utama menghadapi tahun 2027. Nah, pemirsa, dalam kondisi tersebut tentunya diperlukan langkah mitigasi dan kesiapan yang lebih kuat khususnya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, melindungi petani serta mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia. Lalu sejauh mana dari Komisi 4 sendiri membahas terkait dengan pembahasan isu El Nino tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 4 yaitu Rohminda Huri dari fraksi PDIP. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Bapak, tadi kita mengetahui kan sudah ada pembahasan ini tentang terkait akan terusnya memanjang El Nino ini hingga tahun 2027. Bagaimana Bapak melihat situasi ini dan apakah yang sudah dibahas sejauh ini di dalam rapat Komisi 4? Iya, pagi ini kami sangat produktif dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional membahas 3 hal. Pertama adalah mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2026, baik Kementan maupun Bappenas secara normatif on the track. Artinya sudah 56% ya anggaran tahun 2026 ini terbelanjakan. Jadi itu good ya. Tetapi 2 topik lainnya yaitu bagaimana dampak El Nino terhadap produksi pangan kita, dan yang kedua adalah meningkatnya harga-harga bahan pangan gitu ya. Di samping klaim pemerintah bahwa stok itu tertinggi sepanjang masa gitu ya, tetapi di sekitar 68% kabupaten kota yang ada di Indonesia itu harga pangan pokok terutama beras, kedelai, minyak kita itu meningkat, tadi yang kami bahas itu. Dan khusus mengenai El Nino, kalau di atas kertas nampaknya baik dari sisi mitigasi maupun adaptasi sudah baik, cuman dalam mitigasi tadi kami menyarankan ya, yaitu mengenai pemanenan atau pemanfaatan air hujan, itu yang kedodoran pemerintah itu. Harusnya karena BMKG mewarning atau memberi peringatan kepada kita bangsa Indonesia itu sejak April. Harusnya pemerintah itu memanen air, yaitu menampung air, membuat embung itu sebelum Juni gitu ya, karena menurut prediksi BMKG maupun AIMO ya, lembaga meteorologi di dunia itu, bahwa puncak
daripada El Nino tahun ini kan antara Juli sampai dengan September, dan itu akan berlangsung sampai awal tahun depan Mei gitu ya. Nah itu menurut saya terlalu menggampangkan itu, yaitu belum ada aktivitas memanfaatkan air hujan baik dalam bentuk embung ya, kemudian penampungan dan juga perbaikan irigasi gitu. Dan yang kedua soal antisipasi juga tidak seperti di Cina dan Vietnam ya, yaitu harusnya pemerintah sudah menyiapkan sebelumnya mengenai spesies-spesies tanaman pangan maupun hortikultura yang tahan terhadap suhu yang makin meningkat, kekeringan dan seterusnya gitu. Baik Bapak, kalau misalnya kita mengetahui ini kan tentunya akan terjadi kebakaran hutan yang juga dikhawatirkan ini akan berdampak pada pangan Indonesia sendiri, kekeringan yang melanda ini juga berdampak pada kebakaran hutan tersebut. Bagaimana nanti ke depan ini kesiapan pangan kita untuk menghadapi 2027 kalau saja ini kebakaran hutannya sendiri terus berlanjut akibat dari fenomena El Nino ini? Harusnya yang dilakukan oleh provinsi-provinsi dan pemerintah pusat itu yaitu menyatakan bahwa provinsi terutama yang langganan kebakaran hutan ya seperti Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan menyatakan sebagai state of emergency, jadi kondisi darurat. Karena dengan kondisi darurat itu maka BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan bisa meluncurkan sarana prasarananya untuk menanggulangi atau memitigasi kebakaran itu. Dari 38 provinsi yang saya ikuti, baru Sumatera Selatan yang sudah menetapkan gubernurnya atau mengumumkan dalam kondisi darurat karhutla gitu. Saya menghimbau supaya provinsi-provinsi lain, terutama yang sejak tahun 50 El Nino itu langgaran kebakaran hutan itu segera menetapkan state of emergency atau darurat karhutla. Sekali lagi dengan pernyataan itu maka ada landasan hukum buat instansi pusat, entah itu Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, kemudian BNPB dan BMKG untuk membantu pemerintah daerah memitigasi kebakaran hutan itu. Baik, Bapak, tadi di statement Bapak pertama ini ada pembahasan mengenai soal penanganan pengolahan airnya sendiri nih di awal. Kenapa ini justru tidak diperhatikan sebelum fenomena ini kan ini racap kali terjadi kan fenomena El Nino ini. Harusnya ini kan jadi satu alarm besar yang sudah diawasi terkait dengan kesediaan airnya sendiri, Pak. Justru itu yang kami tadi khususnya fraksi PD Perjuangan kecewa berat gitu ya, bahwa kok program atau antisipasi untuk memanen, istilahnya memanen air hujan itu tidak dilakukan, yaitu berupa pembangunan embung, kemudian penampung air hujan yang lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan atau revitalisasi saluran irigasi itu nggak dilakukan. Nah saya khawatir ya, meskipun di atas kertas tadi Bapak Menteri Pertanian menyampaikan seakan-akan udah benar, itu akan terjadi seperti 2023 El Nino ya. Waktu itu Kementan menggampangkan gitu, ternyata benar-benar terjadi El Nino kuat dan kita menelan pil pahit, yaitu 2024 kita harus mengimpor beras itu tidak kurang dari 4,5 juta ton. Bayangin gak itu? Baik, terima kasih Prof atas informasinya, dan pemirsa kita juga sudah mendengarkan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia ikut juga berpangku tangan membantu pemerintah ataupun juga paling tidak menangani dari diri sendiri terlebih dahulu. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Baik, terima kasih Anggun atas laporannya, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th IPA caucus.
a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN. Pemirsa, kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Tentunya bersama rekan kami, Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama terkait soal krisis murid di sekolah negeri harus menjadi alarm tata ulang pelayanan pendidikan dasar nasional. Mari kita lihat bersama di layar kaca Anda. Di sini disebutkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa fenomena krisis jumlah murid di sejumlah sekolah negeri harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menata ulang pelayanan pendidikan dasar secara nasional. Persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai dampak perubahan demografi, melainkan juga menjadi cerminan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan, hingga kebijakan penerimaan peserta didik baru. DPR RI menilai setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala oleh ketimpangan fasilitas maupun distribusi sekolah. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah wilayah saat ini. Dan penataan jaringan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan mutu pembelajaran, serta optimalisasi sarana dan prasarana tentunya harus menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Dengan tata kelola pendidikan yang lebih responsif dan berkeadilan, diharapkan pelayanan pendidikan dasar nasional mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjamin hak belajar seluruh anak Indonesia secara merata. Kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online, yakni pelaku ancaman bom di sekolah harus dihukum sesuai aturan. Disebutkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati yang menegaskan bahwa pelaku ancaman bom di lingkungan sekolah harus diproses hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat kita lihat di layar kaca, di sini disebutkan bahwa DPR RI memandang aksi tersebut bukan sekadar bentuk candaan atau tindakan iseng, melainkan ancaman serius yang dapat menimbulkan kepanikan, mengganggu proses belajar mengajar, serta membahayakan rasa aman peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa. Di sisi lain, DPR RI juga mendorong penguatan langkah-langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan peningkatan sistem keamanan di lingkungan pendidikan. Tentu pemirsa, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan orang tua juga masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Tentu dengan demikian sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang pembelajaran yang bebas dari ancaman, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda secara optimal. Itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama terkait dengan krisis murid di sekolah negeri yang menjadi alarm tata ulang pelayanan pendidikan dasar nasional, serta pelaku ancaman bom di sekolah harus dihukum sesuai aturan. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke Alfat. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.